Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan domba dan kambing milik warga Pangandaran mati mengenaskan. Meski tak bayar, cek kesehatan gratis di kota Tasikmalaya ternyata sepi peminat. Dua kelompok remaja saling serang dengan senjata tajam di Jonggol, Kabupaten Bogor. Ya, program pemeriksaan kesehatan gratis di kota Tasikmalaya sudah mulai berjalan. Namun, jumlah warga yang memanfaatkan fasilitas ini masih rendah. Cek kesehatan gratis secara serentak diberlakukan mulai tanggal 10 Februari 2025. Fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa diakses masyarakat di setiap puskesmas, salah satunya di Puskesmas Cilembang, Kota Tasikmalaya. Di hari pertama dimulainya cek kesehatan gratis, ternyata hanya 1 orang saja warga yang mengajukan permohonan. Pria lanjut usia ini mendaftarkan dirinya untuk cek kesehatan gratis karena mendapat pesan dari Kemenkes untuk melakukan cek kesehatan di hari ulang tahunnya. Bapak tahunya dari ada pemerintahan lewat pemerintahan dari aplikasi kementerian. Kesehatan. Merasa terbantu karena ini program pemerintah yang saya ikutin gratis. Tadi periksanya apa aja Pak yang udah diperiksa? Periksa dokter, terus ke lab, periksa urin, darah gitu. terus tensi juga tidak. Program cek kesehatan gratis akan diberikan ketika masyarakat berulang tahun yang berlaku selama 30 hari. Namun bagi masyarakat yang berulang tahun pada bulan Januari hingga bulan Februari tahun ini, masih bisa mendapat cek kesehatan gratis hingga bulan April 2025. Ya, untuk kesiapannya kita udah baru sebagian terlengkapi seperti EKG sama laboratorium itu sudah kami tersedia di sini. Dan pelaksanaannya baru mulai hari ini. Kalau yang belum ada peralatannya yang untuk apa itu? Seperti ada radiologi atau apa itu kami belum ada di Puskesmas Cilembang ini belum ada. Kalau petugas kami memang sudah ada dari awal juga udah berjalan seperti biasa. Laboratorium untuk tenaga EKG, pemeriksaan dokternya juga sudah lengkap. Dalam cek kesehatan gratis ini, warga akan mendapat tes laboratorium, tes jantung, serta pemeriksaan air seni. Pemeriksaan ini dilakukan langsung oleh dokter jaga di puskesmas. Namun, pihak puskesmas mengaku masih membutuhkan sejumlah peralatan pendukung. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Agar tak sepi peminat, ada baiknya mengenal apa saja manfaat dan syarat untuk bisa cek kesehatan gratis di puskesmas. Berikut wawancara kami dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati. 10 Februari 2025, program cek kesehatan gratis dimulai. Ini adalah bentuk apresiasi untuk warga negara yang berulang tahun. Nah, apa saja ya syarat dan ketentuannya? Nah, masyarakat yang bisa melakukan cek kesehatan gratis ini adalah mereka yang berulang tahun dari Januari hingga Maret. Jadi bisa mendaftarkan untuk melakukan cek kesehatan gratis hingga 30 April. Nah, cara pendaftarannya gimana? Gampang banget. Masyarakat yang melakukan cek kesehatan gratis ini bisa melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi Satu Sehat. Jadi pendaftaran secara online ini dilakukan agar masyarakatnya tidak perlu antri melakukan registrasi secara offline ya di puskesmas. Nah, saat sudah mendapatkan barcode di aplikasi Satu Sehat, masyarakatnya bisa langsung scan, kemudian langsung datang ke sini nih, ada mesin cetak antrian mandiri nih Rana. Jadi masyarakat yang sudah mendapatkan barcode ini bisa langsung mendapatkan nomor antrian dan bisa langsung melakukan pemeriksaan di puskesmas Tanah Abang. Untuk tahu lebih dalam, langsung saja kita tanya ke Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati. Nah Adita, ini kan mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu nih Mbak soal cek kesehatan gratis. Nah ini kira-kira programnya akan berlangsung sampai kapan sih Mbak? Ya, ini hari ini kita mulai secara serentak ya di seluruh Indonesia dan kami saat ini ada di Puskesmas Tanah Abang. Ini salah satu yang nanti akan dikunjungi oleh Kabinet Merah Putih ya, para anggota Kabinet Merah Putih.
Ya, ini memang rencana menyasar 280 juta penduduk Indonesia ya. Jadi mulai dari bayi lahir sampai lansia itu akan mendapatkan layanan ini. Kapan berlangsungnya? Memang ini program yang bertahap. Jadi ini adalah tahun pertama, tentu kita nanti akan bertahap sampai 5 tahun mendatang. 280 juta itu sekali lagi bertahap ya, tidak semua terlaksana tahun ini gitu. Dan ini kita harapkan masyarakat juga mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu, karena salah satu yang paling penting adalah masyarakat sudah memiliki aplikasi Satu Sehat Mobile. Dari situ bisa melakukan registrasi dan setelah itu nanti akan bisa mengikuti program layanan seperti yang juga sudah ditentukan. Mbak, ini untuk masyarakat yang mungkin tidak memiliki aplikasi, ini bagaimana cara pendaftarannya, Mbak? Ya, kami memang memberikan opsi untuk mungkin masyarakat yang tidak bisa memiliki akses ke internet, kami bisa melakukannya secara offline di puskesmas. Jadi tetap diberikan opsi itu. Bahkan mungkin untuk daerah yang atau untuk golongan-golongan yang tidak punya literasi ya untuk melakukannya lewat online atau lewat internet juga dimungkinkan untuk melakukan secara manual. Jadi semua dibuka opsinya, tapi mungkin yang paling memudahkan masyarakat sebenarnya adalah yang online karena bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Baru setelah itu datang ke puskesmas sudah membawa data di Satu Sehat itu. Mbak, ini setelah melakukan pemeriksaan gratis nih, apakah ada tindak lanjut nih dari pemerintah misalnya nanti yang terindikasi memiliki penyakit jantung atau apa-apa mendapatkan perawatan gratis mungkin dari pemerintah atau gimana? Ya, ini yang namanya cek kesehatan gratis ini kan di sisi hulu ya. Ini adalah deteksi dini untuk mencegah adanya risiko yang mungkin nanti stadiumnya sudah lanjut. Jadi ketika nanti memang ditemukan ada permasalahan dan itu kita harapkan tidak ya, harapannya nanti semua yang cek punya raport yang baik sehingga mereka juga tahu bagaimana nanti untuk kedepannya gaya hidup apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Tapi jika kemudian ditemukan ada indikasi penyakit, tentu nanti ada rujukan. Rujukannya karena misalnya di puskesmas ini bisa menangani, akan dirujuk ke puskesmas setempat ini sehingga bisa ditindaklanjuti. Apalagi kalau yang bersangkutan sudah anggota BPJS. Jadi ini sekali lagi hulunya ada di cek kesehatan gratis, hilirnya pemerintah menyediakan BPJS sebenarnya. Nah, jadi kalau memang yang bersangkutan belum menjadi anggota, ini bisa diminta untuk mendaftar agar bisa dirujuk ke puskesmas setempat atau puskesmas yang terdekat. Atau kalau memang belum ada bisa dirujuk untuk ke klinik atau rumah sakit lain. Nah, Dita mengatakan menyasar sekitar 200 juta masyarakat, ya 280 juta masyarakat. Ini apakah mungkin secara bertahap nanti akan ada pengurangan target karena ada efisiensi anggaran ini, Mbak? Ya, kami sudah diskusi dengan Kementerian Kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi sendiri sudah menyampaikan bahwa ada penghematan tetapi layanan ini akan tetap berjalan seperti rencana. Jadi kita akan fokus untuk itu dan masyarakat juga kita harapkan berpartisipasi karena pemerintah sudah berkomitmen untuk itu. Terakhir Mbak, ini berarti sudah kerjasama dengan berapa puskesmas atau fasilitas kesehatan Mbak untuk program ini? Ya sebenarnya nantinya akan ke seluruh Indonesia ya, puskesmas seluruh Indonesia. Yang siap memang ada khususnya di daerah-daerah yang saat ini relatif sudah punya akses kepada internet ya, jadi sistemnya sudah online. Tapi juga ada beberapa daerah yang mungkin masih belum ada akses ke internet juga sudah disiapkan. Jadi harapannya nanti bisa menyasar semua sehingga masyarakat pun juga lebih mudah aksesnya untuk mendapatkan layanan ini. Mbak Dita, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Nah, dari cek kesehatan gratis ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi ada sekitar 280 juta masyarakat yang ditargetkan untuk mengikuti program cek kesehatan gratis ini, yang mana nantinya ini akan dilakukan secara bertahap selama 5 tahun ke depan. Dan meskipun ada efisiensi anggaran, tadi Mbak Dita mengatakan bahwa tidak akan ada pengurangan sasaran ataupun target dari pemeriksaan cek kesehatan gratis ini. Dan untuk cek kesehatan gratis ini pada hari ini yang bisa melakukan cek kesehatan gratis ini adalah usia dari 0 sampai 6 tahun dan juga 18 tahun ke atas. Jadi untuk usia-usia remaja ini nantinya akan dilakukan cek kesehatan gratisnya pada bulan Juli mendatang. Jadi ini baru bisa dilakukan untuk usia balita maupun usia dewasa ke atas. Dan Masyarakat bisa memilih tanggal pemeriksaan sesuai keinginan, mulai dari tanggal ulang tahun hingga 30 hari setelahnya. Perlu diingat, pemerintah menyiapkan jumlah maksimal pendaftaran digital atau via aplikasi Satu Sehat, yakni 30 kuota perharinya di setiap puskesmas. Tim Liputan melaporkan.
Ya, lahan seluas 800 hektar yang tersebar di sejumlah desa di Kabupaten Kuningan kini ditanami jagung atau padi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sekitar hutan. Setelah menunggu beberapa bulan, kini ribuan jagung ini sudah bisa dipanen. Panen jagung dilakukan di lahan petak 88B2 RPH Marga Mukti, BKPH Ciledug, Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Kegiatan panen jagung dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sekitar hutan dan mendukung program ketahanan pangan. Panen jagung yang pertama ini dilakukan Kepolisian Resor Kuningan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Perhutani KPH Kuningan, dan kelompok tani hutan Desa Cimulya. Atensi kami kepada panen kali ini bisa dibilang cukup berhasil. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada kelompok-kelompok tani yang memang sudah bekerja sama untuk penanaman, dari mulai penanaman sampai dengan panen jagung kali ini. Alhamdulillah ya bisa kita lihat semua panen kali ini cukup bagus hasil panennya. Sementara pihak perhutani telah menyediakan lahan seluas 800 hektar untuk ditanami jagung dan juga padi. Kalau untuk petak 88B ini kurang lebih 10 hektar, Pak. Tapi untuk lahan perhutani, terutama di KPH Kuningan, kurang lebih sekitar 800 hektar. Nah itu terutama pada lokasi-lokasi ini ya mungkin ya. Lokasi-lokasi yang agak berpencar lah, tidak mengelompok. Tapi mungkin kalau seandainya kira-kira itu ya bisa kita upayakan misalnya kalau untuk. Karena kan secara bisnis itu kan mungkin harus agak mengelompok ya, biar agak lebih efisien ekonomis sekali gitu. Rendahnya harga jagung di tingkat petani menjadi salah satu keluhan para petani di Kuningan. Pasalnya, harga tertinggi penjualan jagung hanya Rp4.500 per kilogram. Dengan ketersediaan jagung yang cukup, diharapkan harga daging dan telur tetap stabil, sehingga dapat membantu pengendalian inflasi di Kabupaten Kuningan. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.